Nah, yang keempat, secara cepat nih ya, surga, neraka, dan penghakiman terakhir itu juga dipertanyakan sama mereka. Karena begini, mereka tidak percaya dosa, mereka tidak percaya penebusan, mereka juga melihat kebangkitan hanya metafora. Akhirnya apa? Tidak ada tempat bagi teologi surga dan neraka. Jadi saudara bisa lihat ya, ini semua seperti domino effect. Kalau kita tidak pernah terpisah dari Tuhan sejak awal, lah apa tujuannya Tuhan memisahkan orang ke surga atau ke neraka untuk selamanya? Itulah sebabnya mengapa banyak orang Kristen progresif menegaskan beberapa bentuk universal salvation. Gagasan bahwa semua manusia, semua ciptaan, bahkan malaikat yang jatuh akan diselamatkan dan menghabiskan kekekalan bersama dengan Tuhan. Nadia Bolz-Weber yang tadi menulis reformasi seksualitas itu, dia bilang begini, saya akui bahwa saya adalah seorang universalis kristosentrik. Wah, pernah dengar ya? Universalis kristosentrik. Apa artinya itu bagi saya? Adalah bahwa apapun yang Tuhan capai, terutama di kayu salib, peristiwa kristologis itu adalah untuk pemulihan, penebusan, dan rekonsiliasi semua orang, semua hal, dan semua ciptaan, semua orang. Nah, jadi Nadia Bolz-Weber ini percaya bahwa semua orang itu ada di dalam Kristus bahkan. Nah, teologi ini dipopulerkan oleh seorang yang bernama Richard Rohr. Nah, ini saya akan masuk dalam Universal Christ ya. Nah, disinilah mungkin Anda bilang, oh mereka ada di dalam Kristus. Nah, ini di sini, saudara bisa lihat, Universal Christ ya. Kalau saudara lihat, Richard Rohr ini menulis buku The Universal Christ. Dia adalah spiritual advisor dari Oprah Winfrey ya. Kalau saudara lihat, dia itu sebenarnya percaya perennialisme, di mana semua agama memiliki inti kebenaran yang sama dan semuanya merupakan jalan menuju kebenaran. Itu perennialisme. Itu adalah dasar dari agama Bahai yang ada di Persia, ya saudara ya. Dan dia berkata, Universal Christ. Universal Christ itu melingkupi semua agama. Loh kok bisa seperti itu? Karena dia membedakan antara, next slide ini ya, historical Jesus dengan cosmic universal Christ. Jadi ada perbedaan antara dua hal ini. Jadi dia membedakan antara Yesus yang historis dan cosmic universal Christ. Nah ini yang menarik saudara. Karena menurut Richard Rohr, Yesus Kristus itu berinkarnasi 2 kali. Oh, kok bisa? Nah, dia bilang begini, The Big Bang adalah kelahiran inkarnasi Kristus yang pertama, yaitu ciptaan, creation. Jadi menurut dia, Kristus itu ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama dengan Allah, ya kan? Firman itu menjadi manusia, itu Yohanes 1 ayat 14. Nah, tapi di Genesis, di Kejadian, jadilah terang. Jadi ada firman yang keluar juga. Nah, itu adalah inkarnasi Kristus yang pertama, gitu ya. Jadi dia membedakan antara cosmic universal Christ dan historical Jesus. Dan the Big Bang itu adalah inkarnasi yang pertama. Ini sebenarnya adalah paham New Age yang mempengaruhi pemikiran seperti ini, yaitu paham panentheisme. Bukan panteisme ya, tapi panentheisme. Panentheisme itu adalah pandangan tentang hakikat Tuhan yang mengajarkan bahwa Tuhan ada dalam segala sesuatu. Ciptaan, segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Namun Tuhan melampaui atau transenden terhadap ciptaannya. Nah, hal ini mempunyai implikasi yang sangat bertentangan dengan Allah Tritunggal dan Kristologi. Richard Rohr berkata, alam semesta adalah tubuh Tuhan. Itu adalah pribadi kedua dari Tritunggal dalam bentuk materi. Itu menurut Richard Rohr. Jadi panentheisme itu gambarnya seperti ini, saudara ya. Kalau saudara lihat ya. Jadi all in God, ya universe itu juga ada God, tapi God itu lebih besar daripada universe gitu. Tapi all in God. Jadi menurut Rohr, Kristus adalah nama lain dari segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Nah, kalau saudara sering dengar, oh segala sesuatu ada di dalam Tuhan, segala sesuatu ada di dalam Kristus. Robel juga memiliki pandangan yang sama. Dia mengatakan everything
is spiritual. Believe me, I used to be a follower of Robel gitu ya. Karena I'm intrigued. Dia tuh communicator yang luar biasa. Pemikirannya itu luar biasa menurut saya dulu. Tapi setelah saya mempelajari Bavinck, saya mempelajari Van Til, ya, saya mempelajari Augustine, City of God, saya melihat oh ternyata ada solusi yang berbeda. Waktu saya mempelajari Center Church itu ternyata di sini penyimpangannya gitu ya. Jadi kalau menurut Richard Rohr pada waktu Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Oh, dia setuju. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi menurut Rohr, waktu Yesus berkata akulah jalan, Kristus bukan berbicara sebagai historical Jesus, tapi sebagai universal Christ gitu. Jadi, apa yang terjadi? Ini masalah, Saudara. Kenapa? Karena panenteisme meredefinisikan penebusan atau atonement. Menurut Richard Rohr, atonement itu bukan lagi tentang hutang dosa yang harus dibayar. Murka Allah harus ditenangkan, bukan. Dia ngomongnya murka Allah yang ditenangkan, padahal bukan seperti itu ya. Ini adalah pinjaman dari New Age. Dan mereka semua termasuk para progresif Kristen membasiskan teologi mereka dari kata-kata atonement ini dirubah menjadi at one ment. Menjadi satu dengan. At one ment. Lah kan nyeleneh ya saudara ya. Padahal atonement itu secara etimologi adalah kata yang sangat berbeda. Dalam bahasa Ibrani atonement itu kafar. Yang artinya to cover, to propitiate, mendamaikan. Jadi arti dari kata atonement itu menyiratkan apa? Penal substitution. Ada substitusi yang terjadi. Tapi kata Richard Rohr, no atonement is necessary. Jadi tidak perlu atonement. Yang ada adalah at one ment. Wah, dia berkata gitu. Dia bilang, tidak ada hutang dosa yang dibayar. Namun ada kesatuan, union yang perlu disadari dan perlu dihidupi. Nah, kelihatannya bagus ya, saudara. Padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia juga percaya non-dualistic thinking. Jadi gini, jangan ngomong either kamu percaya atau tidak, either kamu selamat atau tidak. Jangan ngomong gitu. Ya, tapi kamu harus ngomong both and. Dan dari statement itu ada kontribusi karena dia sedang dualistik. Kamu dualistik atau non dualistik ya itu sama saja dengan dualistik gitu ya. Nah, kenapa kok presuposisi ini tidak memberikan jawaban? Karena begini, saudara. Karena begini. Dia menolak dosa asal dan mengganti dengan berkat asal. Nah, disinilah saya ingin masuk. Mengapa presuposisi ini tidak memberikan jawaban? Karena begini, saudara. Mereka menafsirkan ulang dosa asal, menolak sin nature. Sehingga kekristenan progresif ini menentang konsep sifat dosa yang diwarisi dari pemberontakan Adam. Malah menganjurkan original blessing. Seringkali orang Kristen progresif mengajarkan bahwa dosa kita bukanlah yang memisahkan kita dari Tuhan, tapi rasa malu. Jadi menekankan rasa malu. Ya, rasa malu itu yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Fokusnya bergeser dari dosa sebagai pemisah ke pengalaman rasa malu yang mengarah pada pencarian true self. Jadi kalau kamu merasa malu, Richard Rohr bilang kamu itu masih small self. Dia mengajarkan bahwa iman yang matang dan dipraktekkan, kamu akan menemukan true self. Makanya kamu perlu belajar bersatu dengan Tuhan yang ada di dalam kita. Nah, itu menurut Kristen progresif. Dosa tidak memisahkan kita dari Tuhan. Kita hanya perlu memahami bahwa kita sudah baik dan kita dicintai Tuhan. Nah, ide ini bertentangan dengan Alkitab. Dengan apa yang kita alami dengan dunia yang sudah berdosa. Nah, implikasinya apa kalau misalnya kita menolak sin nature? Implikasinya, next ya. Implikasinya terhadap moralitas dan keadilan. Ada kebingungan moral. Karena apa? Moral itu menjadi interpretasi pribadi. Tidak ada absolute truth lagi. Misinterpretasi terhadap Alkitab. Jadi buah yang baik versus buah yang buruk, itu apa? Ya terserah kamu. Kalau itu baik menurut kamu, ya harus lakukan. Jadi akhirnya apa? Kebingungan moral. Karena segala sesuatu tergantung interpretasi pribadi, preferensi pribadi sebagai penentu moralitas yang mengarah kepada semakin parah relativismenya, gitu, saudara. Jadi di sini akhirnya tidak terjadi kejelasan, saudara. Dan yang kedua, kerancuan dalam keadilan dan hukum moral. Absennya hukum moral yang objektif tanpa standar moral yang tetap
keadilan menjadi perebutan kekuasaan. Akhirnya apa? Kalaupun sekarang, kalau sudah lihat di Amerika, kalau kamu tidak toleran, kamu menurut kalau mereka gini, kalau kamu mempunyai sebuah keyakinan yang berbeda dengan kami, maka kamu tidak toleran. Jadi apa yang terjadi? Mereka berusaha menghilangkan penindasan. Akhirnya mereka menindas juga. Mereka berusaha menghilangkan fundamentalisme. Akhirnya progresif ini menjadi fundamentalisme yang baru. Saya melihat orang-orang yang progresif juga menggoblok-goblokkan orang yang 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 tradisional gitu ya. Mereka padahal berusaha menghilangkan hal itu, tetapi mereka berlaku dan bahkan melakukan hal yang sama kepada orang yang mereka benci. Karena orang itu sudah melakukan itu, mereka melakukan hal yang sama. Sehingga apa? Ada kerancuan dalam keadilan. Apakah itu adil? Apa yang dianggap dosa, penolakan terhadap dosa asal, akhirnya keberadaan dosa secara implisit hanya diakui melalui persepsi dan social construct tanpa standar yang jelas, gitu, saudara. Jadi kita bisa melihat ya, banyak kontradiksi. Ini presupposisi ini akhirnya tidak sufisien untuk menjawab banyak hal. Sehingga kritik terhadap pandangan Kristen progresif, respon yang tidak memadai terhadap kejahatan dan penderitaan. Karena mereka menciptakan masalah-masalah baru dan membuat sebuah praktek yang membingungkan. Gitu ya, saudara ya. Jadi bahkan sekarang kalau saudara lihat, math pun dianggap, matematika dianggap rasis. Kenapa? 1+1 sama dengan 2. Oh, itu terlalu absolut. Karena 1+1 bisa 11 di di alternative universe gitu. Jadi jangan terlalu sombong. Waduh, kalau begini akhirnya apa? Tidak memadai untuk menjawab persoalan-persoalan kita. Ya, kegagalan mengatasi masalah dunia. Pandangan Kristen progresif dikritik karena tidak cukup mengatasi penderitaan dan kejahatan yang merajalela di dunia. Kurangnya diagnosis dan penyembuhan, penolakan terhadap dosa asal disorot sebagai kegagalan dalam memberikan diagnosis, pengobatan, dan penyembuhan yang tepat untuk penyakit dosa. Karena mereka tidak pernah ngomong tentang menyembuhkan dosanya itu. Dan yang kedua, kritik moral dan teologis. Ada relativisme moral, berasal dari penolakan terhadap dosa asal, dikritik karena ketidakmampuannya menawarkan kerangka moral yang koheren. Karena tidak lagi ada keabsolutan di dalam kerangka moral itu. Karena dianggap nanti kalau terlalu absolut, menindas. Gitu ya. Sehingga apa? Inkonsistensi secara teologis. Pendirian teologis kekristenan progresif dikritik karena apa? Menyimpang dari doktrin Kristen penebusan Kristus. Jadi nggak koheren lagi. Nah ini saudara bisa lihat ya. Kebingungan-kebingungan yang terjadi. Gitu ya. Nah, semoga saudara bisa melihat ini ya. Jadi tanda-tanda budayanya apa, ciri-ciri teologisnya apa. Nah pertanyaan saya kan begini, mungkin. Bagaimana menjangkau teman-teman yang mengarah pada Kristen progresif? Sebenarnya begini. Orang-orang itu tertarik pada Kristen progresif, kenapa? Itu pasti ada latar belakangnya. Saya dulu tertarik, kenapa? Karena saya dulu korban, ditindas. Jadi gini, kita perlu memahami konteks yang pertama. Karena banyak individu yang memeluk Kristen progresif ini punya banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa? Penderitaan, kejahatan yang mereka alami. Pahami pertanyaan dan pengalaman pribadi mereka. Itu adalah kunci untuk percakapan yang bermakna. Jangan dihakimi dulu, jangan dituduh dulu sesat, jangan disikat dulu. Padahal mereka itu sebenarnya orang-orang yang berteriak, tolong, pahami aku. Gitu. Makanya perlu yang kedua ini, menjadi pendengar yang baik. Dengarkan secara aktif terhadap keraguan dan dekonstruksi dari teman-teman Kristen progresif. Itu sangat penting untuk membangun dialog dan hubungan yang bermakna. Kemudian yang kedua ini penting sekali. Ajukan pertanyaan yang baik. Jadi jangan konflik dulu. Jangan langsung dibilang, salah kamu. Ya memang mungkin ada hal-hal yang salah. Tapi pahami. Bertanya pertanyaan yang tepat dapat membantu mengurangi konflik yang tidak perlu. Memungkinkan pemahaman yang lebih dalam terhadap keyakinan mereka dan mengeksplorasi. Jangan-jangan ada kontradiksi dari pemahaman yang mereka peluk. Ya, seperti tadi mereka berusaha tentang dualistik gitu. Jangan dualistik. Kita harus jadi non-dualistik. Jangan either or. Harus both and. Wah, gitu kan? Richard Rohr bilang gitu.
Tapi akhirnya dia jadi dualistik juga kan? Karena dualistik dan non-dualistik sama saja jadi dualistik gitu. Banyak sekali hal-hal seperti itu. Ungkapkan kelemahan-kelemahan dari presuposisi mereka melalui pertanyaan. Jangan terlalu cepat untuk membuat klaim kebenaran. Sehingga nanti akhirnya kita hanya debat kusir. Karena sebenarnya ada banyak muatan emosi dari keberatan mereka terhadap kekristenan. Baru setelah ada trust, yang ketiga adalah nyatakan Injil yang sejati. Tunjukkan keindahan Injil. Lah, ini kan perlu pengertian studi Alkitab yang baik dari rekan-rekan hamba Tuhan dan teman-teman yang Kristen. Contohkan bagaimana konsistensi dari Alkitab. Dan juga merefleksikan Injil melalui tindakan. Lah, tindakan kita kasar gitu ya. Oh, saya ketemu dengan banyak Kristen progresif yang kasar juga sama saya. Padahal saya berusaha untuk baik-baik gitu. Tapi mereka kasar gitu. Ya saya tidak menanggapi dengan kekasaran mereka. Tetapi kasihi. Tunjukkan. Saya tidak perlu membela kekristenan sebenarnya. Karena kekristenan itu sudah benar. Dan Yesus tidak perlu dibela sebenarnya. Tetapi pada saat ada orang yang bertanya, saya jelaskan. Saya bisa menjelaskan dengan baik gitu. Jadi gini ya. Kesimpulannya, ada begitu banyak orang-orang yang mungkin ragu dengan iman. Itulah sebabnya kita ada di sini hari ini. Dan banyak orang goncang gara-gara pernyataan-pernyataan dari eh, orang-orang yang mengaku dirinya progresif. Tapi itu sebenarnya baik. Karena mempertanyakan iman itu adalah bukan dosa, tetapi itu adalah perjalanan untuk Anda menemukan kebenaran yang sejati. Tapi jangan berhenti di bertanya saja. Karena begini, kita perlu mempertanyakan apa yang kita percayai, melakukan dekonstruksi. Nah, ini last word saya nih ya. Namun kita juga perlu melakukan rekonstruksi. Ayo, jangan cuma hanya dengar soundbite di TikTok, Instagram, Twitter, atau hanya YouTube. Tetapi pelajari kebenaran Alkitab secara seksama. Lakukan perbandingan untuk melihat keunggulan presuposisi Alkitab terhadap presuposisi dari pandangan worldview lainnya. Kalau Anda punya pertanyaan, good. Tapi jangan berhenti dan hanya cari bolo, cari teman. Nah, ini bahasa Jawa ya tadi. Cari teman saja, kemudian kita cari geng gitu ya. Hanya untuk menenangkan pertanyaan eksistensial kita. Padahal pertanyaan eksistensial kita itu sebenarnya hanya bisa dijawab oleh Injil. Karena ada pergumulan fundamental dan pergumulan eksistensial gitu. Eksistensial tuh makna, penghargaan, ya, penerimaan. Itu semua bisa dijawab oleh Injil. Nah, makanya saya sekali lagi ya, saya paling suka dengan approach-nya Tim Keller di dalam buku Center Church. Dia bilang gini, orang Kristen itu akan dibenci oleh orang konservatif, tetapi juga dibenci oleh orang liberal. Jadi jangan kaget kalau kita sebagai orang Kristen yang percaya pada Injil yang sejati, kita terlalu liberal untuk konservatif dan fundamentalis. Tetapi terlalu konservatif untuk para kaum liberal. Karena apa? Kita ada di spektrum yang berbeda. Kita ada di dalam jalan ketiga, yaitu Injil. Disinilah kita bisa tidak bereaksi legalis, tetapi juga tidak bereaksi seperti liberalis. Kita tidak jadi orang-orang Farisi, tetapi kita juga tidak jadi orang antinomian, gitu ya, saudara ya. Disinilah kita bisa melihat tension antara hukum Taurat dan kasih karunia, antara murka Allah dan kasih Allah, antara keadilan dan kasih Allah. Jadi saudara bisa melihat bahwa Injil itu resolving banyak hal. Justru distorsi Injil berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Ini kayaknya saya udah kepanjangan, saya stop dulu di sini ya. Baik, terima kasih. Luar Dalam banget ya, biasa. lengkap banget ya. Thank you banget. Iya, tebel banget yang disampaikan. Teman-teman yang merasa diberkati bisa ketik ya angka satu. Ketik angka satu. Nah, kayak di TikTok aja nih kita. Yo, luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih banget ini Ini dari tadi buat saya catat banyak pertanyaan bagus juga nih, Pak Iwan. Iyo. Oke, thank you buat Pastor Mike untuk Baik, pemaparannya yang luar biasa. Dan saya perhatikan ada teman-teman Kristen progresif juga yang ikut.
menonton live nih. Jadi ikut menyapa mereka. Halo, brother-brother yang Ya. mengaku progresif. Ya, welcome dan semangat ikut belajar bersama. Oke, mungkin apa kita bacain pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini sudah banyak banget pertanyaan yang sudah masuk. Kita mungkin tidak bisa akan baca semua, mengingat batasan waktu. Cuma kita coba pilihin eh, pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa ditanggapi langsung oleh Pak Michael. Hmm. Oke, yang pertama nih. Yang pertama dari akun Angga Villa, Angga Avila. Oke, pertanyaannya adalah, memang apa ya historical Orthodox Christianity yang tadi disampaikan oleh Pak Michael, yang menurut Agustinus, apa sistematika teologi dari historical Orthodox Agustinus sama dengan yang sekarang dianggap oleh tradisi Anda Ortodok? Lagi pula, Agustin yang mana? Gitu. Jelas pada masa itu, Agustin sendiri berdebat dengan Bapak Gereja dalam persoalan beberapa hal. Jerome misalnya. Bahkan canon belum baku pada waktu itu. Gimana nih tanggapan dari Pak Michael? Silakan, Pak. Ya, saya tadi mengambil masalah Augustine itu hanya sebagai contoh tentang perdebatannya dengan Faustus saja. Bahwa apa namanya, waktu dia bicara tentang Manichaeism, dia menemukan banyak hole di dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab melalui Manichaeisme gitu ya. Tapi kan kita bicara bukan, kalau kita ngomongin historical Orthodox Christianity nanti jadi akhirnya hanya jawab ini ya, jawab pertanyaan ini. Tapi kita kurang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih praktikal ya. Tetapi kan kalau memang pada waktu itu kanon belum baku pada saat itu. Terus kemudian kalau kita bicara tentang Augustine yang mana gitu ya, ya itu adalah perjalanan iman Augustine pada waktu itu gitu. Tapi kalau kita bisa lihat ya, itu kan eh, apa itu namanya, dari Augustine kita bisa lihat bapak-bapak reformasi dan yang lain-lain itu kita bisa lihat ada sebuah koherensi di dalam cara berpikirnya. Sampai akhirnya kepada eh, Luther, kepada Calvin, kepada Bavinck, kepada Huntil gitu ya. Ya mungkin saya mengikuti alurnya karena ini sepupu saya itu adalah Tim Keller ya. Jadi saya mengikuti alur dari cara berpikirnya Tim Keller karena begini, saya terjawab ini makanya sekali lagi apa namanya, perjalanan iman secara pribadi ya. Saya terjawab karena saya menemukan ada sebuah tension antara sisi kanan dan sisi kiri. Nah, korban dari orang-orang yang ada di dalam yang kanan ini biasanya swingnya itu ke kiri. Tetapi apakah yang kiri ini menjadi jawaban gitu? Nah, disinilah saya berusaha mencari alternatif yang lain tanpa mengorbankan historical Christianity. Disinilah saya bergumul. Bahkan dulu dari Calvinisme, Arminianisme, saya lama sekali ada di Molinisme, saya cari sekali banyak sekali jawaban-jawaban tentang dalam hal soteriologi aja gitu. Jadi disinilah menurut saya studi-studi seperti ini itu memang tidak bisa di apa ya, diindahkan ya, diignore gitu, nggak bisa. Kalau kita punya sebuah pergumulan itu harus ditelusuri terus sampai menemukan jawabannya dan kita bisa melihat bahwa jawabannya itu ada di luar kita. Banyak misteri juga. Saya suka Norman Geisler kan bilang, kalau kita tidak tahu sesuatu, paling tidak kita tahu bahwa kenapa kita tidak tahu. Ya kan gitu ya. Jadi eh, pandangan ini akhirnya membuat kita jadi haus untuk mencari kebenaran itu. Jadi sampai di situ aja lah. Kalau enggak nanti kita ngomongin ini nanti bisa panjang dan yang lainnya nggak terjawab ya. Kalau kita ngomongin tentang historical Orthodox Christianity yang dimaksudkan oleh Augustine dan Augustine yang mana, begitu aja kayak menurut saya. Oke, ya ini jawab gini aja sudah 10 menit lebih nih. Nah Kalau iya, lebih dalam lagi, akan lebih panjang lagi. Oke, lanjut deh ke pertanyaan berikutnya. Silakan Bro Martin, ada yang Ya, menarik untuk dibacakan. Silakan. sebetulnya tadi ada yang menggelitik saya sih, Pastor Mike ya. Saya ingin menggali lebih dalam karena kan tadi Pastor Mike bilang tentang menjelaskan tentang Injil sosial, terus permasalahan yang dipercaya oleh Kristen progresif itu bukan permasalahan dosa gitu kan.
Nah, saya Hmm. bertanya tentang dari sisi kristologinya lagi ini ingin menggali ya. Lalu tadi ada pertanyaan juga tentang ini sih, ya dari Mariati Herlina. Lalu dia bertanya, lalu siapakah Yesus bagi Kristen progresif? Saya jadi ingat, eh, sebuah artikel ya, saya baca dari C.S. Lewis dan juga eh, dari Watchman nih, yang dia bilang Hmm. kemungkinan kan cuma tiga ya. Yang pertama tuh if he claims to be God, eh, kalau itu bukan kebenaran berarti dia lunatic gitu. Yang kedua, Oh, ya. kalau dia bukan Tuhan atau lunatic, kemungkinan dia pembohong atau liar. Yang ketiga berarti dia beneran Tuhan. So, what do you think about this, Pastor Iya, Mike? bahkan mestinya kan ada 4 ya. Jadi kan Oh ya. Lord, eh, Lord itu benar-benar Lord, lunatic, liar, or legend. Hmm. Disinilah fakta sejarah perlu ya. Kalau legenda itu kan seperti maling kundang gitu kan. Ya kan? Tapi kan fakta sejarah itu kan jelas. Fakta sejarah itu bukan hanya fakta sejarah kawan tapi lawan. Jadi dia ada di apa Marsapion, terus udah gitu dia juga ada di Talmud, dia juga ada di dalam eh, apa fakta sejarah Romawi ya. Jadi semuanya ada. Jadi menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar eksis historical person. Terus kemudian another one ya orang gila, orang seorang pembohong, apakah betul? Nah, disinilah kan kita bisa melihat klaim-klaimnya. Dia adalah orang pembohong yang terbesar atau dia benar-benar Tuhan. Karena eh, klaim-klaimnya dia itu kan benar-benar wow, mengampuni dosa, akulah jalan kebenaran dan hidup, 7 kata aku itu dan yang lain-lain gitu ya. Ataukah dia orang gila dan dia benar-benar pernah dianggap gila loh. Karena apa sama ibunya sama adiknya kan disuruh pulang itu pada waktu itu. Makanya waktu dia menampakkan diri, dia khusus menampakkan diri kepada adiknya sendiri, yaitu siapa? Yakobus. Karena siapa yang paling tidak percaya kalau dia adalah seorang Mesias? Ya saudaranya sendiri. Wong saya main sama kamu kok kamu ngaku-ngaku Mesias kan gitu. Makanya dia menampakkan diri kepada Yakobus dan apa yang terjadi dengan Yakobus? Yakobus jadi penulis kitab Yakobus, dia jadi Bishop of Jerusalem, bahkan mati martir demi nama Yesus Kristus dan demi Injil itu. Ya, jadi at the end of the day kita bisa melihat dari bukan quintilium ya, tapi dari quintilium itu bahwa dia sebenarnya adalah Lord. Jangan-jangan dia adalah eh, Lord yang benar-benar adalah historical Jesus itu, bukan seperti yang dipahami oleh Richard Rohr Universal Christ gitu. Ya, menyambung yang tadi ya, Pak Mike. Hmm. Berarti sebetulnya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib ini sebetulnya untuk menyelesaikan apa dong kalau bukan dosa? Jadi Nah, itu kelihatan agak konyol gitu kan kalau bukan karena itu. that karena jadi gini, makanya tadi saya bilang tuh seperti domino effect. Karena kalau atonement-nya itu dihilangkan, malah dijadikan there's no more. Tidak ada lagi hutang yang perlu dibayar. Bukan hutang yang perlu dibayar, justru union itu yang perlu disadari. Ya, itu klaimnya Rohr. Maka waktu atonement itu tidak ada, maka itu sampai kemana-mana kan dosa tidak perlu lagi, kematian dan kebangkitan, keabsahan kita tidak perlu lagi. Maka tiba-tiba di mana garisnya? Nah, disinilah sebenarnya kita bisa melihat segala sesuatu ini tiba-tiba tidak terlalu apa ya menjadi domino effect yang membuat atonement of Jesus Christ no longer important and kebangkitan dan kematian Yesus Kristus kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bukan lagi menjadi jangkar dari apa yang menjadi kekristenan itu gitu karena itu hanyalah sebuah metafora. Nah ini tiba-tiba hilang, it's gone, keunikan dan keunggulan Kristen gitu presupposisinya. Menarik ya. Nah, saya menemukan keindahan dari gospel centered movement itu adalah pada saat kita dihadapkan dengan kita hanya menawarkan kasih, hanya kasih kasih kasih. Disinilah kita akan melihat jadi antinomian. Tapi kalau kita menawarkan murka murka murka, nah di sini kebanyakan orang tuh murka jadi legalis. Kalau kita lihat ya, tadi saya sempat ngobrol sama kamu ya. Ini kalau misalnya kita lihat di kemarin tuh di khotbah di Gibeon itu salah satu associate pastor kita, Pastor Nathanael Tamrin, dia berkhotbah tentang kan kita sedang mengikuti Credo Rasuli ini ya. Minggu lalu saya berkhotbah tentang aku percaya. Kenapa kok bukan aku tahu? Kenapa kok bukan aku lakukan? Tetapi aku percaya. Ya. Kemudian minggu ini, kemarin ini kita bicara tentang Allah Bapa Maha Kuasa. Dan yang menarik adalah
Pastor Nathan kemarin berkhotbah di Yohanes 18 ayat 11, dia bilang, Yesus berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Pada waktu itu Petrus memotong telinga Malkus itu ya. Dan Malkus itu disembuhkan oleh Yesus. Terus dia bilang, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Nah ini menarik. Dalam satu kalimat ini muncul tersirat dua hal. Cawan adalah murka Allah. Tapi ada kata-kata Bapa di sana. Bapa itu menggambarkan apa? Kasih Allah. Karena cawan di sini, kalau saudara melihat dari studi teks itu Yesus sedang berbicara tentang Yehezkiel 23 dan Yesaya 51. Cawan itu dideskripsikan di Yehezkiel 23 dan Yesaya 51 bicara tentang murka. Tetapi Yesus bilang juga yang diberikan Bapa. Bapa itu adalah hubungan antara dia dengan bapaknya. Jadi ini bukan pelecehan anak secara kosmis gitu ya. Tetapi ini bicara tentang kerelaan seorang anak. Nah disinilah ada yang namanya covenant of redemption. Jadi antara Allah Tritunggal itu ada ikatan perjanjian antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka, Bapa merencanakan penebusan, anak melaksanakan dan menyelesaikan rancangan penebusan Bapa, Roh Kudus mengaplikasikan dan memastikan rancangan penebusan Bapa dan apa yang diselesaikan anak tidak gagal di dalam hidup setiap orang yang percaya. Jadi di sini terlihat bahwa ada sebuah keindahan Tritunggal yang hilang pada saat kita bicara tadi tentang universal Christ. Nah, keindahan-keindahan dari Injil ini yang hilang. Seperti tadi juga mengenai perkawinan tradisional kalau menurut orang progresif kan. Antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Dan nanti kalau mereka punya anak, itu adalah gambaran yang terindah dari Allah Tritunggal. Makanya Allah memberkati pernikahan. Karena apa? Pertama kali setelah penciptaan yang terjadi apa? Pernikahan. Dan kita lihat kitab yang terakhir Wahyu bicara tentang apa? Pernikahan. Seakan-akan Alkitab dimulai dengan pernikahan, diakhiri dengan pernikahan. Ya kan? Mujizat Yesus yang pertama di mana? Di Kana. Pernikahan juga. Ini seperti megafon kepada dunia bahwa Allah sangat menghargai pernikahan. Tetapi apa yang dihancurkan oleh agenda progresif dan bahkan agenda liberal hari-hari ini? Menghancurkan apa? Definisi pernikahan. Menghancurkan apa? Gender. Sehingga kalau ada pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan akhirnya mereka itu menghasilkan anak, Allah sangat disenangkan karena dia melihat dirinya sendiri di dalam pernikahan itu, yaitu Allah Tritunggal. Ya, suami, istri, dan anak, 3 unit, tapi 3 unit 1 keluarga gitu. Itu merupakan sesuatu keindahan. Itu hilang semua. Jadi hal-hal yang keindahan dari Injil ini tiba-tiba larut dengan paham-paham yang baru ini. Bukan baru lah ya, paham-paham yang dipercayai ini. Gitu. Ya, terima kasih Ko Mike ya, sangat menjawab Ya. sekali. Ya, Mungkin lanjut ini ya, menarik Ko. banget ini. Nah, ini ada pertanyaan yang relate sih dengan apa yang disampaikan Pak Mike tadi dari akun Ocep 89. Izin bertanya, kalau memang terlalu banyak menentang inti-inti kekristenan, kenapa kok mereka masih menamakan diri tanda kutip Kristen? Kenapa enggak buat bikin agama baru gitu? Gimana nih menurut Pastor Mike? Ya itu mungkin disinilah sebenarnya keberatan kita semua ya. Mereka makanya tadi saya bilang kan, mereka bisa memakai bahasa yang sama, kosakata yang sama, bahkan melakukan sakramen yang sama, tetapi menghilangkan esensi yang inti dari kekristenan itu. Saya sendiri mungkin perlu berdialog lebih lagi ya dengan mereka untuk mengetahui jawaban dari yang ditanyakan oleh Bro Ocep. Ya. Tetapi jujur, saya sebenarnya sangat mengerti kenapa mereka berusaha meredefinisikan hal-hal itu. Tetapi sekali lagi, solusi itu gini ya, kadang-kadang hal-hal seperti itu perlu diuji. Perlu diuji apakah apa yang mereka sampaikan itu benar-benar menjadi solusi. Nah sebenarnya kalau kita bisa lihat, critical theory dan kebingungan moral itu sekarang sedang terjadi di Amerika. Anak saya saat ini sekolah di Los Angeles.
Dan dia cerita bagaimana membingungkannya di sana, dengan apa yang terjadi dengan social construct yang ada di sana gitu. Membingungkan antara dan berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Jadi sebentar, untuk menjawab ini saya juga tidak bisa menjawabnya dengan jelas. Mungkin Anda perlu bertanya sama mereka. Ya, mungkin ini ya Mungkin, yang mung- perlu yang bisa digali adalah sebetulnya garis antara progresif dengan liberal tuh apa, itu satu ya, oh Mike ya. Terus mungkin kalau yang tadi mungkin saya bisa komen adalah kenapa mereka menamakan diri Kristen, mungkin karena latar belakangnya memang mereka lahirnya dari Kristen itu sendiri, dan ya, mungkin seperti yang Mike cerita, mereka punya kecewa, mereka ada ya. hal-hal yang keberatan dengan tradisi gereja dan sebagainya, dengan perlakuan abusive mungkin yang mereka terima dari leader dan sebagainya, sehingga melahirkan uh, mereka ingin membuat sebuah gerakan baru dengan nama Kristen. Mungkin itu yang kalau saya tangkap ya. Anyway, saya Ya. jadi nyambung ke pertanyaan yang berikutnya tadi, Ko Mike. Jadi batasnya apa sih antara progresif dan liberal sebetulnya, Ko Mike? Hmm, mungkin mungkin yang ada adalah nilai-nilai liberalisme itu tadi itu mempengaruhi eh, cara pemikiran Kristen progresif ya. Jadi itu yang menjadi nah pembatasnya. Makanya you notice ya, keselamatan tidak ada di luar Yesus Kristus. Kan gitu kan? Nah, waktu kita tadi melihat tentang panenteisme, oh ini presuposisinya. Presuposisinya adalah segala sesuatu ada di dalam Tuhan, ya kan? Dan segala sesuatu ada di dalam universal Christ karena mereka membedakan antara universal Christ dengan historical Christ gitu. Mereka menentang legalis, mereka menentang tradisi gitu, mereka menentang imperialis gitu ya. Jadi ada yang benar juga yang mereka tentang, tapi mereka jadi relativis gitu. Ya kan? Mereka jadi relativis. Nah, relativis itu Allah mengasihi semua orang, dia tidak akan mengirim siapapun ke neraka, dia tidak akan menghukum orang, dia adalah Allah yang penuh kasih. Nah, itu memang antitesis dari legalis. Allah memberi kita hukum, kita harus taat. Itu sebabnya orang yang taat dapat dikategorikan sebagai orang yang baik, yang layak masuk surga. Ya, sedangkan orang yang tidak taat dapat dikategorikan sebagai orang jahat, yang tidak pantas masuk surga. Itu legalis, ya kan? Jadi itu antitesisnya. Akhirnya apa? Mereka memerangkan antara murka Allah dan kasih Allah. Ya, akhirnya apa? Memang para legalis tidak bisa membawa keselamatan kok, murka Allah. Jadi kita hanya melihat Allah yang adil terhadap setiap keputusannya dan menjadikan kita orang-orang yang harus taat. Kalau enggak nanti dihukum. Apakah Allah seperti itu bisa menyentuh hatimu untuk mempesonamu terhadap Allah yang seperti itu? Yang ada adalah kita takut sama Allah yang seperti itu kan. Ya, takutnya itu kayak takut dihukum gitu. Akhirnya kita ibadah, kita melakukan ini semua karena takut. Tapi yang satunya kasih Allah. Jadi kalau Allah itu mengasihi semua orang, tapi masalahnya apakah kita akan berubah karena kasih seperti itu yang tidak ada eh, harganya, tidak ada hal yang ditebus dari seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah sehingga kasih yang seperti itu tidak lagi kabar baik itu harus ada kabar buruk ya. Sehingga tidak ada lagi keindahan dari kabar baik itu. Sehingga itu kabar biasa saja. Kabar yang tidak ada impactnya lagi. Sehingga akhirnya murka Allah dan kasih itu tidak ketemu lagi di salib. Sehingga kita kehilangan hal itu. Tension itu tidak terjadi. Kita melepaskan atribut kasih dari murka, murka dari kasih, dan itu bukan Allah yang dinyatakan oleh Alkitab. Kalau kita bisa melihat dua-duanya ada. Dan itu tidak perlu dipertentangkan. Tetapi malah ketemu di atas kayu salib gitu. Oke, keren banget. Ini waktunya sudah overtime, Pastor. Cuma ini kita tutup dengan satu pertanyaan sekaligus nanti mungkin Pastor bisa kasih closing statement ya buat buat Ya, untuk yang dipaparkan pada malam hari ini. Ini dari akun Tiaraku. Ini mohon maaf dia baru bisa join. Dia mau tanya ini. Ya ini sekaligus juga penegasan buat kita juga ya. Saya ingin bertanya, keselamatan itu sebenarnya apa sih? Apa istimewanya?
Dan banyak yang nggak paham itu sehingga hidup hanya berorientasi pada hidup keadaan sekarang. Nah, gimana mungkin dari pendapat Pastor Mike? Banyak orang berpikir keselamatan itu masuk surga ya. Tapi saya suka sekali apa yang dikatakan oleh seorang eh, apa penulis dari buku Explicit Gospel ya, Matt Chandler. Dia pernah bilang begini, surga tidak dipenuhi oleh orang-orang yang takut masuk neraka. Karena kalau surga dipenuhi dengan orang-orang yang takut masuk neraka, maka mereka akan berusaha untuk eh, mencari apa ya, polis seperti polis asuransi untuk supaya tidak masuk neraka, mereka cari gimana caranya supaya masuk surga gitu kan. Semestinya keselamatan itu adalah kesadaran bahwa eh gini, keberdosaan adalah kesadaran bahwa kita ini terpisah dari Tuhan. Dan itu sebenarnya hanya karena anugerah. Dan keterpisahan dari Tuhan inilah yang membuat kita mencari apa yang kita ini cari dalam hati ini. Kalau C.S. Lewis bilang itu seperti gini, nostalgia kosmik. Nostalgia kosmik itu seperti ini. Kita tuh punya ingatannya Adam di Eden. Semua kepuasan kita, semua kebahagiaan kita itu kita cari itu terus. Tapi kita tidak menemukannya di dalam hal-hal yang fana yang ada di dalam dunia. Dan kita hanya bisa menemukannya di dalam Tuhan. Dan pada saat Kristus menjadi jalan bagi jurang yang memisahkan kita dengan Tuhan, yaitu dosa, melalui karya salibnya, kita didamaikan. Melalui anugerahnya, kita yang berdosa, yang tidak punya harapan, yang mestinya dihukum, yang mestinya terpisah dari Tuhan untuk selamanya, malah mendapatkan anugerah. Dia yang menanggung hukumannya kita. Dan itu membuat kita dapat meresponi. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tapi itu semata-mata karena karya pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Yang membuat kita bisa sadar kita orang berdosa dan percaya kepada Dia. Jadi di situ saya bisa melihat bahwa surga adalah surga akan dipenuhi dengan orang-orang yang sadar dia adalah orang yang berdosa, yang dikasihi, diampuni, dan menjadi milik Tuhan. Surga itu bukan tempatnya, tapi siapanya yang bersama dengan kita. Karena kalaupun kita ada di dalam kesengsaraan, sekalipun kalau ada Yesus, itu ada surga di sana. Kita bersama-sama dengan Dia. Jadi happy ending kita bukan supaya kita keluar dari penderitaan, tapi happy ending kita adalah Kristus yang selalu bersama dengan kita. Makanya namanya Dia adalah Immanuel. Bukan apa yang kita hadapi, tapi siapa yang bersama dengan kita. Nah, kalau misalnya Anda minta saya kasih closing statement, saya nggak akan kasih closing statement, tapi saya kasih ayat aja. Yohanes 10, ayat 26. Anda bisa berargumentasi, dan mungkin ada yang gini ya, orang PhD dalam ortodoksi Christianity, historical Christianity kalah berargumentasi dengan orang yang progresif. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diingkari. Yohanes 10 ayat 26. Tetapi kamu, Yohanes 10 ayat 26 ya. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Itu sampai ayat yang ke-29. Jadi saya yakin mungkin argumentasi seseorang belum tentu sempurna untuk meyakinkan seseorang. Tetapi kalau kita memberitakan Kristus yang adalah Gembala Agung, maka domba-dombanya akan mendengar. Domba-domba itu pasti akan tahu, oh, ini suara gembalaku ini. Maka domba itu akan merespon, karena domba-domba itu tahu siapa gembalanya, dan gembala itu tahu siapa domba-dombanya. Bukan kambing jadi domba loh ya. Dari awal memang dari dulu sudah domba. Dan ada banyak domba-domba yang tidak sadar bahwa mereka domba.
Tapi waktu mereka mendengar Gembala Agung, suaranya dikumandangkan. Itu adalah tugas kita untuk terus mengumandangkan suara Sang Gembala Agung itu. Maka domba-domba itu akhirnya akan sadar bahwa mereka membutuhkan Sang Gembala yang baik itu. Itu aja sih. Luar biasa. Wah, Keren indah. banget. Kita jadi Jadi, disadarkan lagi ya sama keindahan iya, Injil. keren banget, Hmm. keren banget. Nah, Luar puji Tuhan biasa. memberkati semua yang nonton pada malam hari ini. Silakan Ko Iwan. Oke, sebagai ending juga kita minta Pastor Mike bisa berdoa closing juga doa berkat ya buat kami semua. Baik, kita sama-sama berdoa ya. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami dedikasikan semua yang kami bicarakan, baik segala sesuatu yang kurang jelas maupun yang sudah jelas. Tapi kami minta Tuhan, biarlah suara-Mu sendiri yang dapat bekerja dan Roh Kudus-Mu yang dapat meyakinkan kalau mereka ada pertanyaan. Yesus, Engkau dampingi setiap orang-orang yang sedang mengalami krisis iman. Seperti Engkau berdoa di Yohanes 17 bahwa Engkau berdoa bukan untuk dunia, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadamu. Sebab mereka adalah milik Bapa. Dan segala milik Yesus adalah milik Bapa. Kami percaya ada banyak orang-orang yang sudah menjadi milik Bapa, yang saat ini sedang tertindas, yang saat ini mungkin sedang terisolasi, yang saat ini mungkin menjadi korban. Mereka bingung, mereka tersakiti. Bahkan mereka saat ini menangis. Tapi kami berdoa Tuhan, Engkau mengerti apa yang mereka rasakan. Engkau adalah imam besar yang mengerti semua pergumulan kami. Engkau mengerti apa yang mereka sedang hadapi. Biarlah Engkau menghampiri setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang tertindas. Biarlah keindahan Injil menenangkan mereka. May the gospel of Jesus Christ comfort them. Dan biarlah mereka dalam kepahitan mereka, dalam kebencian mereka, nyatakan diri-Mu Tuhan. Bahwa Injil itu menjadi kabar baik yang menenangkan mereka. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah the atonement that you have done through the cross itu dapat melegakan hati mereka. Seperti Engkau berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. That you will give them rest. Tuhan, aku berdoa untuk teman-teman yang saat ini sedang bergumul. Biarlah mereka tidak berhenti dan kecewa dengan Engkau, tetapi justru mereka semakin giat dan semakin punya drive untuk mencari kebenaran itu. Seperti Engkau berkata, siapa yang mencari akan menemukan, siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan Tuhan. Biarlah Engkau yang bertemu dengan mereka semua. Mereka berdoa juga buat rekan-rekan kami, Brother Iwan dan Brother Martin, di dalam pelayanan mereka, tolong mereka supaya mereka pun juga bisa memuliakan Tuhan dan menyuarakan suara Sang Gembala Agung itu. Sehingga domba-domba dapat mendengarkan suara itu. Terima kasih di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Buat teman-teman yang mendengar juga, biarlah mereka menemukan Kristus Yesus di dalam hidup mereka. Amin. Amin, amin. Thank you, God thank you, bless. Pastor. Amin. Makasih banyak, Pastor Mike. Ya, Bro and Sis, thank you ya sudah Thank you mengikuti semua. Ajilen Thank you. dari awal sampai sekarang sesi yang kelima. Masih ada 2 sesi lagi besok dengan Brother Atma, ya. Kemudian Ya, kita closing nanti tanggal 20 bersama Brother Christopher Tapiheru. Oke? Tetap baik. semangat dan kita tetap berserah Terima kepada kasih. Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. See you. Amin. Bye-bye. Thank you semuanya. God bless. Thank you. God bless you.